Pesan Tuhan tentang mendengar ya, dan mendengarkan ya, to hear or to listen. Nah jadi kalau mendengar itu artinya gini, selama kita punya kuping, nggak tuli, nggak budek, pasti suara apapun kita bisa dengar. Jadi nggak usah harus pakai pay attention, nggak usah harus kasih perhatian, nggak usah harus kasih waktu, kita bisa dengar segala macam suara gitu. Nah tapi untuk mendengarkan ya, to listen, itu betul-betul kita perlu menyimak, perlu kasih sebuah perhatian, perlu kasih, kalau perlu waktu untuk bisa mendengarkan dengan tepat gitu. Nah jadi ini yang Tuhan ingatkan ya, beberapa hari ini kita pasti udah dengar lah apa itu mendengarkan dan apa itu mendengar ya. Tapi ya memang kalau kita pikirin lagi, kalau kita ingat-ingat lagi gitu ya, bahwa ternyata masalah mendengar dan mendengarkan itu kayak simpel, tapi ternyata gini loh, banyak konflik loh bisa terjadi. Gak usah sama orang luar ya, sama keluarga sendiri, sama keluarga inti pun juga bisa terjadi konflik hanya karena masalah mendengar dan mendengarkan. Yang kita ngomong, yang diajak bicara, entah itu suami, entah itu anak, entah itu istri, kayaknya dengerin gitu, tapi sebenarnya dia lagi nggak menyimak ya. Kadang-kadang sambil nonton, kadang-kadang sambil main gadget, kadang-kadang sambil baca, sambil ngerjain ini dan itu gitu ya. Nggak kasih, cuman hanya mendengar. Oh ya ini nih, misal pasangannya lagi ngomong, tapi dia nggak terlalu pay attention gitu, nggak terlalu mendengarkan, sehingga kadang-kadang ya itu maksudnya nggak ketangkep, dan itulah bisa terjadi konflik. Jadi kalau bisa bicara tentang keintiman itu nggak bisa cuma sekedar dia ada bersama dengan kita, masih serumah loh, masih tidur bareng loh, masih ngomong bareng loh. Tapi masalah keintiman ini melingkupi juga yang namanya bukan cuma sekedar ngomong, tapi juga persoalan mendengar ya, mendengar. Jadi kalau udah nggak intim tuh udah pasti deh, orang kalau udah punya konflik di dalam rumah tangga ya, pasti ngomongnya aja udah bukan saling, nada suaranya udah saling sentak sengor, belum lagi boro-boro mau dengerin gitu loh ya kan. Jadi keintiman itu sebenarnya termasuk di dalamnya adalah hal mendengar, bukan hal cuma hanya berbicara. Nah dalam hubungan kita dengan Tuhan pun juga gitu. Pesan Tuhan buat kita di tahun demi tahun, beberapa tahun ini, tentang terkoneksi sama Tuhan, bergaul intim dengan Tuhan. Nah keintiman kita dengan Tuhan ini gak cuma sekedar gue datang, gue doa, gue bawa banyak, gue ngomong segala macam persoalan gue sama Tuhan gitu loh. Bukan cuma sekedar itu, tapi persoalannya adalah waktu kita ngomong, Tuhan apa yang harus saya lakukan. Kan banyak kan kalau kita udah ngomong panjang lebar, saya mesti gimana Tuhan. Nah, tapi kita gak pernah mau menyediakan waktu untuk mendengar Tuhan mau kasih solusi ya kan, karena kita memang ya udah, yang penting udah tumpah, udah keluarin semua, udah plong, udah lega gitu. Nah jadi untuk mendengar Tuhan tuh ternyata, mendengarkan Tuhan tuh ternyata memang butuh waktu yang cukup panjang. Kita harus menyediakan waktu, kita harus menyediakan hati, kita harus menyediakan banyak hal untuk bisa mendengarkan Tuhan, memberikan jawaban, memberikan solusi. Soalnya kan ya itu ya, kita nggak cukup waktu untuk itu, dan seolah-olah banyak kali ya, seolah-olah kita Tuhan ngomong gitu, seolah-olah. Nah, seolah-olah Tuhan, coba dicek lagi, jangan-jangan yang ngomong itu hati kita, nurani kita yang ngomong gitu loh. Tapi kita bilang itu kata Tuhan. Nah ini jadi dari pesan ini sebenarnya kita diajak Tuhan untuk memberikan waktu lebih lagi untuk, kalau kita mau dengar suara Tuhan, bukan cuma sekedar ya rindu nih gitu ya, tapi punya waktu nggak untuk kita sediakan untuk dengar Tuhan bicara. Nah ini kalau kita lihat di dalam Yesaya 50 ayat 4, ini yang menjadi pesan Tuhan ya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Jadi ya, ini pesan Tuhan juga masih berhubungan dengan yang minggu lalu ya. Apa yang kita terima itu yang akan muncul, yang akan keluar, terungkap, itu semuanya tergantung dari apa yang kita terima gitu ya, apa yang masuk.
Nah jadi kalau berbicara tentang keintiman sama Tuhan, dari pesan Tuhan ini ya, dari Yesaya 50 ayat keempat ini, jadi apa yang muncul itu tergantung dari apa yang kita terima, kita dengar secara rutin. Nah jadi jadi gini loh, kalau buat saya gini, saya bisa ngecek saya lagi lemah apa nggak lagi lemah itu dari apa yang keluar dari mulut saya. Kalau saya lagi banyak komplain, saya tahu saya lagi lemah. Banyak hal yang, wah semuanya yang saya lihat itu negatif dan saya mulai ngomong sesuatu, berarti ada sesuatu yang, berarti hubungan sama saya sama Tuhan sedang terganggu. Jadi kita sebenarnya paling gampang ngecek kita hubungan kita sama Tuhan dari apa yang keluar dari mulut kita. Sebab orang yang betul-betul punya hubungan, bergaul dengan Tuhan, perkataannya ada bukan cuma sekedar kata-kata yang biasa, tapi ini kata-kata yang powerful. Orang yang bergaul sama Tuhan, yang dengar apa yang Tuhan, jadi artinya gini, bergaul itu artinya gini, bukan cuma sekedar kalau kita baca firman, kita dengar suara Tuhan bisa dari firman. Tapi kalau kita bergaul, kita dapat fresh dari Tuhan. Betul-betul diarahkan, dituntun, apa semuanya betul-betul dari Tuhan. Kalau kita mau siapin firman pun juga, kalau kita tanya sama Tuhan, kita dapat sesuatu yang hikmat yang dari Tuhan yang betul-betul fresh gitu. Nah, jadi apa yang dikatakan, apa yang kita dengar itu akan keluar dari mulut kita. Termasuk khotbah yang powerful, doa yang powerful, nasihat yang powerful, itu cuma datang dari kalau kita bergaul sama Tuhan. Jadi kalau yang namanya bergaul itu bukan cuma kita banyak ngomong, tapi Tuhan ngomong kita dengar. Nah itu sebuah pergaulan, keintiman. Nah jadi kita bisa menilai lah, aduh ternyata nih orang kok doanya lemah banget ya. Nah, kita tahu ada nih, sebenarnya dia hubungannya sama Tuhan seperti apa. Wah khotbahnya kok kayak gitu banget ya. Kita tahu nih, dia khotbah ini dari otak dia atau dari hati dia, kita tahu. Dari hubungan dia dengan Tuhan kita tahu. Pokoknya yang semua yang datang langsung dari Tuhan itu powerful. Nah itu yang makanya kenapa waktu Yesus khotbah itu beda sama orang Farisi. Secara pengetahuan orang Farisi banyak tahu. Tapi orang bilang gini, beda ya dia. Kalau dia khotbahnya penuh dengan kuasa. Kenapa? Karena Yesus punya hubungan dengan Bapa. Nah, ini yang jadi kita diingatkan gini. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan kita pikir bahwa cuma gembala yang bisa dengar suara Tuhan. Jangan kita pikir bahwa untuk bisa dengar suara Tuhan perlu karunia. Enggak kok. Kita ini semua didesain untuk bisa dengar suara Tuhan. Cuma persoalannya adalah gini. Kita nggak punya waktu, tidak memberi waktu untuk mau dengar suara Tuhan. Kita didesain untuk itu, untuk bisa dengar suara Tuhan. Bahkan kalau kita lihat kitab Wahyu ya, kita lihat Wahyu, ini banyak sekali loh. Syarat untuk bisa dengar suara Tuhan sebenarnya cuma satu. Wahyu 2 ayat yang ke-7, ayat yang ke-11, 17, 29, Wahyu 3 ayat 6, 13 ayat 22, Matius 13 ayat yang 9 juga. Ini berbicara tentang apa? Wahyu 2 ayat yang ke-7 sini dikatakan ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Sebenarnya syaratnya cuma satu. Selama kita punya kuping, punya telinga, harusnya kita bisa mendengar suara Tuhan. Kalau kita mau beri waktu, kalau kita mau kasih hati kita untuk mendengar suara Tuhan. Jadi syarat cuma satu. Dan memang kalau kita bicara sama orang-orang dunia tentang mendengar suara Tuhan, orang dunia bilang, siapa lu kok bisa dengar suara Tuhan sih gitu. Ya, banyak orang, bahkan gini loh, banyak orang Kristen pun juga, hah? Aliran ini mah geningan bisa dengar suara Tuhan. Kalau aliran yang kita mah, nggak ada yang dengar suara Tuhan. Rasul, Nabi itu mah zaman dulu, zaman sekarang udah nggak ada. Nah, kita kalau mendengar kisah tentang Yusuf ya. Yusuf kan anaknya siapa? Anak Yakub yang bungsu ya.
Nah ini kan sebuah gambaran tentang gereja Tuhan di akhir zaman. Waktu Yusuf adalah orang menggambarkan sebuah gereja yang punya hubungan sama Tuhan. Dia bisa dengar suara Tuhan, waktu Tuhan kasih mimpi dia bisa tangkap itu, punya hubungan. Yang benci siapa? Pegawai-pegawainya? Bukan. Yang benci saudara-saudaranya. Sama saudara. Jadi kalau udah ngomongin soal mendengar suara Tuhan, bukan agama lain. Agama yang sama pun juga kakak-kakak kita bisa nyinyir dengar suara Tuhan. Mana mungkin? Nabi mah udah nggak ada dari dulu juga. Rasul apalagi udah nggak ada. Nah itu yang sering kali. Makanya syaratnya cuma satu, bahwa kalau kita mau dengar suara Tuhan, yang penting kita mau nggak dengar suara Tuhan, penuh Roh Kudus nggak? Nah jadi kalau orang udah gereja yang menolak tentang Roh Kudus, penuh Roh Kudus, baptis Roh Kudus, dia memang nggak akan bisa nangkep apa yang namanya mendengar suara Tuhan. Nah jadi kalau kita lihat lagi tentang kenapa Tuhan ingatkan kita tentang mendengar suara Tuhan. Kalau Tuhan dengar suara kita kayaknya udah banyak banget, udah sering banget Tuhan dengar suara kita. Tapi apakah kita mau mendengarkan suara Tuhan? Nah, jadi kalau kita kembali lagi ke kitab Kejadian tentang penciptaan, waktu Tuhan Allah pertama kali menciptakan langit dan bumi dan isinya dan menciptakan manusia, yang pertama yang Allah katakan apa? Amat baik. Bahkan waktu menciptakan manusia sungguh amat baik. Nah, sungguh amat baik menciptakan manusia itu bukan cuma sekedar dia serupa dengan dan segambar dengan Allah, tapi juga karena apa? Allah bisa berkomunikasi dengan manusia. Gak bisa berkomunikasi dengan yang lain, tapi Allah bisa ngomong sama manusia. Dan waktu Allah punya ide, punya rencana, dia ngomong sama manusia bisa dengar. Waktu Adam pengen tanya sama Allah bisa dengar. Jadi ini adalah hubungan yang luar biasa dan ini sungguh amat baik. Waktu Allah ngomong, Adam dengar. Waktu Adam ngomong, Tuhan dengar. Waktu Adam punya masalah, dia ngomong sama Allah kasih tahu solusinya. Mungkin seperti itu. Itu yang namanya sungguh amat baik. Tapi dari Kejadian 1 dan terus berjalan, ternyata di Kejadian 6 manusia mulai berpikir dari cara pikir dia yang jahat. Ketika udah jatuh dalam dosa, Adam jatuh dalam dosa dan hubungan dengan Allah terputus. Ketika hubungan dengan Allah terputus, manusia mulai solusi dia cari sendiri, segala sesuatu dia mulai pakai cara-cara sendiri. Nah sampai akhirnya kalau kita lihat di dalam Kejadian 6 ayat yang kelima, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Nah, jadi waktu hubungan manusia dengan Allah sudah terputus, manusia mulai pakai pikiran sendiri, nggak tanya-tanya lagi Tuhan. Nah, akibatnya apa? Banyak kerusakan, banyak kegagalan, banyak hal-hal kejahatan yang muncul hanya karena manusia mulai berpikir dengan caranya sendiri. Dan itu akibatnya apa? Bukan sehari dua hari loh. Akibatnya bisa bertahun-tahun. Bahkan kita udah mati pun akibatnya bisa anak cucu. Nah, makanya ketika Tuhan begitu menyesal dan mendatangkan air bah, ayat yang ke-9 di sini kan, inilah riwayatmu. Nuh adalah seorang yang benar, tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi pada waktu itu cuma Nuh yang masih mau dengar suara Tuhan. Dan ternyata orang-orang yang mau dengar suara Tuhan, yang betul-betul membuka hati, menyediakan hati dengar suara Tuhan, yang selamat, yang gak binasa. Nah, jadi penting gak sih mendengar suara Tuhan? Jadi kalau mau bergaul sama Tuhan, jadi jangan selalu gini. Kadang-kadang orang gini,
Bagaimana untuk menyelesaikan solusinya? Kita harus bergaul, harus intim sama Tuhan. Nah, intim itu apa? Lu banyak ngomong, lu banyak curhat sama Tuhan, atau lu banyak dengar? Nah, ternyata setelah kejahatan manusia melakukan kejahatan, dan Tuhan bilang ternyata cuma lu loh yang bergaul sama Tuhan. Dan dikatakan bahwa waktu Tuhan suruh dia bikin bahtera, lu nyimak loh. Nyimak, dia bukan cuma sekedar dengar, dia nyimak ukurannya, bahannya, semua yang disuruh sama Tuhan dia lakukan tepat. Jadi di sini Alkitab nggak bilang dan Nuh itu hidup banyak doa sama Tuhan, nggak banyak doa, bergaul. Nah, jadi makanya hari-hari ini kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Jangan kita pikir gini, oh vaksin udah mau datang nih, udah mulai orang-orang mulai divaksin. Yes, problem selesai. Dampaknya apa aja kita nggak tahu. Kemarin saya sempat ngobrol juga gini, kan katanya orang yang autoimun itu nggak boleh divaksin ya. Karena pertanyaannya adalah gini, berapa banyak orang yang tahu dirinya autoimun? Karena autoimun itu harus dites. Berapa harga tesnya? 5-7 juta. Apakah ada orang yang rajin, iseng-iseng mau tes autoimun? Dampaknya seperti apa? Kita juga belum tahu. Nah, jadi apa yang bakal terjadi di kemudian hari kita nggak pernah tahu. Sama seperti itu. Yang Tuhan cari adalah orang yang mau bergaul sama Tuhan, dan ternyata orang yang bergaul, yang dengar-dengaran sama Tuhan, itu yang bisa terima keselamatan dari Tuhan, yang betul-betul bisa aman gitu. Nah, jadi kalau boleh dibilang bahwa orang profetik ya, kalau ngomong gereja yang profetik, profetik tuh bukannya cuma sekedar dia nubuat lo, dia ngimpi lo, dia tumpang tangan orang jatuh, bukan cuma segitu. Lu ini orang profetik loh. Nah, orang profetik apa? Dia bisa dengar suara Tuhan. Waktu Tuhan bicara, dia ada, dia taat, dia lakukan, itu profet. Nah, jadi orang yang akhirnya gak punya hubungan sama Tuhan, banyak tantangan, banyak persoalan, banyak kegagalan, banyak masalah yang terjadi, dan ketika masalah yang udah bertubi-tubi dan berlarut-larut, baru orang cari Tuhan, berharap Tuhan kasih solusi. Ternyata kan kalau tadi dari Yesaya 50 kan sebenarnya kalau bicara tentang mempertajam itu kan, itu bukan, kalau bicara mempertajam, bicara tentang murid, itu bukan datang sekali-kali. Mana ada orang sekolah datang sekali-kali? Nggak ada. Artinya ada sebuah kedisiplinan, ada sebuah waktu yang terus-menerus secara rutin datang sama Tuhan, baru bisa tajam. Jadi datang tuh baru bisa, mungkin orang baru bisa mendengar suara Tuhan. Tapi ketajaman itu dibutuhkan apa? Kerutinan yang terus-menerus dilakukan. Orang ngasah pisau terus-menerus. Nah, seberapa kita punya waktu yang rutin untuk Tuhan? Nah, sama kita, jadi dari pesan Tuhan di minggu ini sebenarnya, ketika Tuhan ingatkan tentang mendengar ini, sangat, kita lihat dulu dalam Yesaya 50 bagaimana. Bicara tentang memberi nasihat, ya, memberi nasihat. Kayaknya semua orang pun bisa kasih nasihat. Tapi nasihat yang powerful, ya, nasihat yang powerful itu cuma datang dari kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan itu datang dari mana? Dari orang yang bergaul, orang yang dapat langsung dari Tuhan, fresh dari Tuhan. Nah, makanya dikatakan sini, Tuhan Allah memberikan kepadamu lidah seorang murid supaya dengan perkataan kamu dapat memberi semangat baru. Semangat baru. Nah, kalau kita bilang semangat yang baru, bukan cuma sekedar gue kan jago nih nasehatin orang, karena jangan rasain lah pokoknya mah gitu ya. Sebenarnya kalau lebih didengar, lebih diperhatikan lagi tentang pesan Tuhan nih, semangat yang baru itu apa sih sebenarnya? Kita lihat di dalam 1 Korintus
1 Korintus 14. Ayat yang pertama saya bacakan gini. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Jadi karunia bernubuat itu harus dikejar. Semua anak Tuhan harus bisa bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya oleh roh ia mengucapkan hal-hal rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia apa? Membangun, menasehati, menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Nah, jadi kalau berbicara tentang Tuhan mau kita mendengar, artinya kejar. Termasuk saya, kita harus kejar apa yang sebenarnya Tuhan mau kasih tahu buat kita secara fresh. Nah, mungkin hari-hari ini kerinduan kita untuk karunia bernubuat, bisa bernubuat, bisa membangun jemaat, mungkin kerinduan itu udah mulai melempem. Tapi kita diingatkan lagi bahwa untuk kita bisa bernubuat, artinya bangun hubungan dengan Tuhan. Kita dengar fresh dari Tuhan. Apa yang Tuhan mau kita katakan buat jemaat yang membangun, sehingga jemaat dibangun, dikuatkan, diteguhkan. Nah, oleh karena itu untuk kita bisa membangun hubungan yang lebih lagi, bisa mendengar suara Tuhan, pertama syaratnya cuma punya kuping nggak? Kalau punya kuping itu bisa dengar suara Tuhan harusnya. Yang kedua harus penuh Roh Kudus. Jadi orang yang saat hari ini belum penuh Roh Kudus, belum dibaptis Roh Kudus, jangan santai, kejar itu. Memang untuk mendengar suara Tuhan kita nggak perlu punya karunia. Siapapun anak Tuhan yang di dalam Tuhan, kita harusnya bisa dengar suara Tuhan, asal punya telinga. Tapi untuk kita bisa bernubuat, kita untuk bisa menguatkan diri kita sendiri, menguatkan iman, kita perlu dibaptis Roh Kudus. Jadi untuk itu dari pesan ini juga kita diingatkan bahwa ayo, kalau kita bilang kita mau dengar suara Tuhan yang lebih lagi, kejar itu. Kejar untuk kita juga dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, oleh karena itu biarlah pagi hari ini kita semua belajar, kita semua mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan, karena udah berhari-hari kita dengar. Kalau sampai ada orang yang ngomongnya masih toksik, masih sampah ya, coba cek lagi deh. Jangan-jangan hubungan sama Tuhan memang lagi gak benar, atau memang gak pernah berhubungan sama Tuhan. Kita tahu siapa diri kita, kekuatan kita, hubungan kita sama Tuhan dari apa yang kita ucapkan. Alasan-alasan yang kita buat pun kita tahu bahwa gue gak punya integritas. Ternyata memang itu ada hubungannya sama hubungan kita sama Tuhan. Kedekatan kita, keintiman kita sama Tuhan. Bukan cuma sekedar gue intim karena gue banyak ngomong, banyak doa, banyak kasih list doa. Tapi keintiman itu adalah seberapa kita dengar suara Tuhan, seberapa waktu yang kita berikan untuk kita mau dengar suara Tuhan. Ya, mungkin firman Tuhan saya akan panjang lebarkan. Tuhan berkati.